pasti Kak Vera nggak bisa deh ngejahit. Ih, Kak Nova kok kayak sombong gitu sih? Iya deh, Kak Vera deh akui Kak Nova tuh hebat kalau soal jahit menjahit. Kak Vera tuh kan nggak, kalaupun cuman kalau bajunya robek dikit, Kak Vera emang bisa. Tapi kalau Kak Nova kan hebat, bisa bikin dari baju, dari bentuk, dari kainnya baru kain sudah menjadi baju yang bagus. Iya deh, Kak Vera deh ngaku deh. Kak Nova tuh luar biasa hebat kalau soal jahit menjahit. Nah, udah deh Kak Nova jangan sombong begitu dong. Ya adik-adik tuh nonton tuh, mendingan Kak Nova taruh dulu bajunya, sama jarumnya, terus Kak Nova balik lagi ke sini sapa adik-adik, kita mau ibadah loh Kakak. Oke deh Kak Vera. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Ya, pasti adik-adik baik. Kak Nova gimana kabar? Kabar baik Kak Vera. Kak Vera? Puji Tuhan baik. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Nah kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. 2 kali dinyanyikan ya adik-adik. Kak Yohanes. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku 1 kali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, adik-adik pasti senang ya. Kak Nova juga nih, karena Kak Nova hebat loh menjahit baju. Ya deh, Kak Nova hebat menjahit baju. Tapi Kak Nova, kita mau ibadah, kita berdoa dulu, baru lanjutin ngomongnya. Kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu. Boleh Kak Vera. Doa pembukaan, Kak Nova yang berdoa ya. Boleh Kak? Ayo adik-adik ambil sikap untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah menjaga tidur kami dari malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik ini supaya ibadahnya dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Tuhan, sertai adik-adik ini Tuhan, agar siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti Tuhan. Tuhan, hanya padamu-lah kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Dari tadi nih Kak Nova nih kayak sombong gitu ya, karena punya keahlian. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat Kak Vera. Kita itu kalau punya keahlian itu ya bangga ya, tidak Betul semua dong, orang Kak. bisa punya keahlian, tapi jangan sombong ya. Kak Vera akui deh kalau Kak Nova itu jago banget kalau menjahit ya. Tapi itu yang kayak Kak Vera ngomong tadi Kak Nova jangan sombong, rendah hati ya. Sama nih ya Kak ya, dengan tema kita hari ini, dididik untuk rendah hati. Duh, jadi malu Kak Nova. Ya benar juga Kak, kita tidak boleh sombong. Maafkan ya Kak Vera. Maafkan Kak Nova. Ya adik-adik, Kak Nova
sombong dengan kemampuan sendiri. Ya, tidak apa-apa Kak Nova. Ya, Kak Vera juga masih belajar terus. Nah, adik-adik juga gitu ya. Walaupun sudah pintar, sudah hebat dalam belajar, sering dapat ranking ya. Tapi itu balik lagi, kita harus tetap rendah hati. Karena tanpa dengan tuntunan Tuhan, kita tidak apa-apanya. Dan tentunya juga dengan harus punya usaha. Nah, adik-adik, kita sekarang mau mendengar cerita ya, kita akan belajar melalui cerita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu kakak. Oke. Yaitu nyanyinya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk adik-adik, musik Kak Yohanes. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, nanti akan diceritakan oleh Kak Ceri nanti, kita berdoa dulu ya, duduk yang benar, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia yang selalu Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Ceri. Kak Ceri akan bercerita, Tuhan, biarlah Tuhan mau menuntun, membimbing Kak Ceri, memimpin Kak Ceri dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang nanti Kak Ceri ceritakan nanti boleh kami memahami. Begitu juga dengan kami yang menjadi pendengarnya, kiranya kami boleh duduk yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan boleh diberikan pengertian agar boleh kami menjadi contoh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan cerita lagi ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang dididik untuk rendah hati. Diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Sekarang kita buka dulu Alkitabnya ya. Yuk adik-adik, kita buka Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca satu-satu ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang,
apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dulu manusia itu hanya punya satu bahasa kan ya tadi adik-adik. Mereka bicaranya bahasanya sama. Lalu mereka tinggalnya berkelompok, tapi berpindah-pindah. Mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Terus mereka berjalan ke tanah Sinear. Nah, di tanah Sinear itu tiba-tiba mereka punya ide. Wah, tanah datar ini bagus nih kalau kita bangun kota. Kita menetap di sini. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, bicara-bicara satu sama lain. Terus mereka punya ide yang lebih besar lagi. Aha, yuk kita bangun menara yang tinggi dan besar, tingginya sampai ke langit. Supaya mereka tetap menetap di situ dan tidak terpisah-pisah. Tetap berkumpul di situ. Nah, bahan-bahannya tadi apa ya adik-adik? Bahan-bahannya ada dari batu bata sama ter gala-gala. Wah, hebat banget ya mereka bisa membangun menara yang sangat tinggi. Tapi kalau dipikir-pikir ya adik-adik, buat apa sih mereka membangun menara yang sangat tinggi sampai ke langit? Kan kalau tidak sampai ke langit, mereka bangun menara yang biasa-biasa saja, cukup sepertinya. Nah, adik-adik, ternyata mereka itu punya ide untuk membangun menara yang tinggi dan besar sampai ke langit, supaya menara tersebut dapat dilihat oleh siapa saja, seluruh orang yang ada di bumi. Supaya apa? Supaya mereka terkenal akan kehebatannya. Wah, saya nih yang bangun, kita nih yang bangun. Hebat kan? Cuman pakai batu bata dan ter gala-gala lagi. Kuat aku nih, lihat dong bisa bangun menara setinggi itu. Ternyata itu adik-adik, supaya mereka diakui kehebatan dan kekuatannya. Kok mereka sombong sekali ya adik-adik? Tuhan pun melihat ke bawah dan kecewa dengan manusia. Wah, manusia ini membangun menara dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kok manusia ini tidak butuh bantuan Tuhan? Malahan mereka seperti mau menyamai Tuhan. Aku bisa sendiri, aku kuat, gak perlu bantuan siapa-siapa. Aku hebat dong bisa bangun menara setinggi langit. Wah, jadi sombong dan tinggi hati mereka adik-adik. Lupa kalau otak mereka, kepintaran dan kehebatan mereka yang kasih ya Tuhan. Nah, lalu saat Tuhan melihat seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama, dia mengacaukan bahasa manusia. Yang tadinya bahasanya satu, logatnya sama, sekarang bahasanya beda-beda. Jadi, kalau misalnya nih, si A ngomong sama si B, si A ngomong, si B ngomong apa sih dia? Kok bahasanya beda sama aku? Begitu juga sama yang lainnya, C, D, E, F, D. Kok beda-beda semua? Aduh, aku nggak ngerti nih. Lah, terus ini rencana kita bangun apa sih? Kamu mau bangun gimana? Bawa bata? Hah? Aduh, aku nggak ngerti. Akhirnya, mereka kebingungan sendiri. Teman-temannya ngomong apa? Terus
Mereka lagi mau ngapain? Bingung semuanya. Yang kedua, Tuhan juga membuat rencana membangun menaranya itu gagal. Ada yang tiba-tiba batu batanya pas dibakar hancur. Pokoknya nggak pernah bener deh. Jadinya nggak pernah tinggi ke langit, nggak pernah terbangun sampai tinggi begitu. Terus manusia tidak lagi bersama. Ah, dia kok bahasanya beda sama aku. Yang ini sama. Udahlah, aku sama yang bareng-bareng aja, yang sama aja bahasanya yang aku mengerti. Akhirnya mereka, kita nggak usah di kota ini ya. Iya, yuk kita pergi lagi. Akhirnya mereka pergi lagi ke tempat-tempat lain di seluruh dunia. Mereka terserak kemana-mana. Tidak lagi menjadi satu. Nah, itu sebabnya kota itu disebut Babel, yang artinya mengacaukan. Karena Tuhan mengacaukan kota tersebut supaya manusia tidak lagi bersatu untuk menyombongkan dirinya. Kalau dipikir-pikir ya adik-adik, kenapa sih Tuhan melakukan itu? Tuhan mengacaukan rencana mereka, Tuhan menyerahkan mereka lagi ke seluruh bumi, dan mengacaukan bahasa sehingga bahasanya jadi beda-beda seperti kita sekarang. Karena yang pertama, manusia itu jadi sombong. Tuhan benci dengan kesombongan. Jadi, dengan Tuhan memberikan mereka bahasa yang berbeda-beda dan mereka akhirnya terserak ke seluruh bumi, manusia tidak sombong lagi dan tidak tinggi hati. Kedua, supaya manusia tidak lupa bahwa Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang menciptakan pikiran kita, akal budi kita, supaya kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi baik, kita bisa berpikir yang baik. Lalu, supaya manusia mengerti kalau manusia itu tidak akan pernah bisa seperti Tuhan. Jadi, jangan menyamai Tuhan. Yang bisa menciptakan dunia ini kan Tuhan. Menciptakan manusia Tuhan. Jadi, tidak perlu menyamai Tuhan. Yang keempat, Tuhan melakukan itu supaya manusia juga taat kepada perintah Tuhan. Kan perintah Tuhan apa? Supaya kita rendah hati, tidak sombong, supaya kita tetap baik satu sama lain, kita taat sama perintah Tuhan. Nah, yang paling penting, Tuhan melakukan itu semua karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan ingin kita menjadi rendah hati. Itu sebabnya Tuhan mendidik kita supaya tidak sombong. Tuhan berpegang pada janjinya bahwa Tuhan tidak lagi akan membinasakan manusia, tapi Tuhan akan terus mengasihi manusia. Itu sebabnya adik-adik, Tuhan selalu mendidik kita. Jadi adik-adik, jangan sombong ya, karena kepintaran, kekuatan tubuh, kesehatan kita, semua karena Tuhan. Kita ada di dunia bersama papa mama, bisa seperti sekarang, bersekolah, itu semua karena Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk rendah hati, untuk kita taat, dan selalu ingat pada Tuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, kita harus terus rendah hati, harus taat pada Tuhan, supaya kita dididik selalu sama Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, itu cerita untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Kak Vera, Ya, Kak Nova diingatkan dari firman Tuhan hari ini.
untuk bisa selalu rendah hati. Betul sekali Kak Nova. Makanya kita sering-sering baca Alkitab. Karena isi Alkitab itu ya tanpa kita sadari suka mengingatkan kita kalau kita berbuat sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Seperti Kak Nova tuh. Iya. Tuhan kan tidak suka orang yang angkuh kan? Iya. Seperti itu. Maaf ya, Kak Vera. Nggak apa-apa. Yang penting kan Kak Nova cepat sadar. Ya adik-adik, betul gak ya? Nah Kak Nova, ini ada ayat supernya nih Kak. Apa Ya. tuh ya, Kak? Ya, ini ayat supernya kita ambil dari Amsal 18 ayat 12b. Wah, ini pendek sekali. Pasti adik-adik di rumah bisa hafal nih ya. Yaitu Amsal 18 ayat 12b bunyinya, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita baca sama-sama ya Kak Nova ya, Boleh, adik-adik Kak. ya. Ya, 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 12b. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita ulangi sekali lagi Boleh yuk, Kak. sekali. Yuk adik-adik. Amsal 18 ayat 12b. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah adik-adik, pasti bisa ya, ayatnya kan pendek tuh, apalagi wah ini ayat super sekali nih Kak Nova ayatnya ya. Nah Iya, sekarang waktunya kita mau persembahan Kak Nova. Nah, betul Kak Vera. Sebagai ungkapan syukur kita, hari ini kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan ya Kak. Nah, yuk adik-adik, siapkan celengan adik-adik. Nanti di akhir bulan, adik-adik boleh minta papa mama untuk memberikan ke gereja ya. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Sekalian kakak-kakak akan berdoa syafaat. Atau kakak ikut doa syafaat? Boleh. Itu doa persembahan ya Kak? Boleh sekali. Yuk, mari adik-adik kita berdoa persembahan. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, terima kasih buat kasih karena Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur ini melalui papa mama, diberikan melalui adik-adik ini Tuhan. Tuhan, Engkau biarlah tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah kedua orang tua yang mereka yang bekerja Tuhan, Engkau selalu setia untuk memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, inilah persembahan kami ini Tuhan, terimalah sebagai ungkapan syukur kami. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang kurang sehat. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, tolong berikan mereka kesembuhan sehingga mereka boleh pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang sedang kekurangan Tuhan, tolong cukupkan apa yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, tolong bantu mereka selesaikan masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para jemaat kami GKI Rawamangun, kiranya Tuhan terus
menambahkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang benar. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Untuk Bapak Pendeta beserta keluarga Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berkati keluarga ini. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya para pemimpin kami boleh menunjukkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami rakyatnya boleh merasakan apa yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kokohkan bangsa kami Tuhan, biarlah kami saling sayang menyayangi walaupun kami berbeda-beda. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kanova ya adik-adik, ibadah kita nih sudah hampir selesai. Adik-adik ingat ya, kita harus terus mengingat akan janji Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Iya Kak Vera. Nah adik-adik, yuk kita kembali nyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Nah, diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih telah ibadah ini telah selesai. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak sombong, selalu rendah hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mau pulang Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Papa Mama yang selalu mendampingi adik-adik ini dalam ibadah tadi Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan.
depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. dadah.